Oke anak-anak, kita hari ini pembelajaran kita materinya tentang debat ya nak ya. Selanjutnya bisa dilihat gambar ini? Bisa, Sir. Oke anak, kita mulai aja pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang tahu apa ini maksud dengan debat itu? Apa ini maksud dengan debat? Tentu kita pernah lihat di TV atau di mana tentang debat itu. Apa ini maksud dengan debat, nak? Adu argumentasi gitu, Sir. Oke, adu argumentasi boleh. Terus? Oke, kita lihat aja. Ya? Menyampaikan pendapat yang berbeda sama orang lain, Sir. Oke, menyampaikan pendapat yang berbeda bersama orang lain. Ini ada, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama tuh kita menemukan esensi debat. Nah, jadi batasan debat, jadi di dalam debat itu tentu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Setelah itu mengidentifikasi apa saja sih unsur-unsur dari debat. Dan yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Nah, bagaimana tata cara sebuah dalam perdebatan itu, gitu. Oke ya, kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada video. Nanti dari sini kita akan simpulkan apa yang dimaksud dengan debat. Perhatikan dulu dengan seksama. Sorry. Sebentar ya, ini menghalangi pandangan ini. Oke anak-anak, ini contoh yang pertama. Di sini ada contoh berikutnya. Sama-sama debat juga, ya? Yang tadi suaranya nggak kedengaran, Sir. Oh, nggak kedengeran ya? Oh iya. Ini kita lihat yang kedua aja ya, untuk tidak buang waktu aja ya, nak. Dengar suaranya? Dengar, Sir. Oke.
Nggak kedengaran juga, Sir. Oke, dari dua video tersebut, jadi kira-kira apa yang bisa anak-anak bandingkan dari kedua video tadi? Apa yang bisa dibandingkan? Yang pertama tadi debat presiden, dan yang kedua tadi ada debat yang berakhir ricuh. Kira-kira apa yang bisa kita perbandingkan dari dua debat itu? Ayo. Ayo apa? Oke, yang pertama kita simpulkan aja ya. Yang pertama debatnya masih santun. Jadi di dalam debat itu kita juga tidak boleh melupakan sifat-sifat atau bahasa-bahasa kesantunan di dalam sebuah debat. Karena debat ini pada dasarnya itu meyakinkan argumentasi kita berdasarkan fakta agar dapat diterima oleh orang lain. Atau ada pertanyaan dari lawan debat kita dan jawaban kita harus meyakinkan. Jadi yang di kedua itu debatnya sudah tidak sehat lagi karena di situ ada pertengkaran, bahkan ada fisik, baku hantam di situ kita lihat tadi ya. Di yang kedua ada siram air segala macam. Jadi debat itu sebenarnya merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok. Jadi di sini debat bisa juga secara perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Tujuan dari debat untuk mengeksplorasi alasan-alasan di belakang setiap sudut pandang, agar alasan tersebut dapat dimengerti secara persuasif. Apa itu persuasif? Bersifat mengajak. Oke, pembicara dalam suatu debat seharusnya menyampaikan argumentasi dengan kemampuan komunikasi dengan baik. Jadi kalau kita lihat debat ini sesuatu hal yang sering dilakukan, apalagi oleh masyarakat kita sekarang dengan era keterbukaan teknologi. Pernah nggak lihat orang berdebat di medsos, di Facebook, di Instagram, atau di grup WA? Pernah ya? Pernah. Setelah itu kalau acara TV itu ILC, pernah nonton ILC? Pernah, Sir. Di situ kan diundang berbagai narasumber yang sesuai dengan kajian ilmu atau keahlian ilmunya masing-masing. Dilakukanlah ada pertanyaan dari moderator ataupun dari pihak debat yang misalnya ada pihak A dan B. Jadi ada pihak A di situ yang melakukan pertanyaan dan pihak B harus menjawabnya berdasarkan argumennya tapi berdasarkan fakta. Tapi tidak jarang juga debat ini ada dua, pernah Rocky Gerung bilang itu akan ada yang dipermalukan di antara debat ini. Oke ya, lanjut. Jadi debat itu ada namanya debat kompetitif. Debat kompetitif tadi di video yang pertama, debat presiden. Jadi debat dari kompetitif tadi memiliki yang pertama itu format khusus. Dia pasti ada format atau role acaranya dia ada. Yang kedua, memberikan kesempatan secara tertib giliran berbicara. Tadi ada, apakah di video yang pertama ada diberi giliran berbicara dan bertanya? Ada ya. Itu nama debat kompetitif. Jadi yang ketiga, diberikan waktu dan kesempatan untuk membuktikan poin yang disampaikan. Ada diberikan waktu tadi? Ada, Sir. Ada ya, timernya tadi ya. Dari dua kelompok ataupun dua pasang yang ikut dalam debat tadi, yang menjadi kontestan debat presiden tadi, diberikan
waktu. Kalau tidak salah saya ada yang 3 menit, ada sekitar 2 menit untuk menyampaikan argumennya berdasarkan pertanyaan dari lawan debat. Yang ketiga, meyakinkan juri bahwa argumentasi yang dibangun oleh tim lebih kuat dibandingkan argumen lawannya. Nah, ini sudah jelas. Bagaimana dia intinya kan dalam debat ini dia bisa mengalahkan lawan debat, beda dengan negosiasi. Kalau negosiasi ketentuan mereka untuk apa? Kesepakatan. Oke, kesepakatan atau mencari jalan tengah ya, atau orang sekarang tuh bilang ungkapan kayak win-win solution lah, yang memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Nah, beda dengan debat. Kalau debat harus ada yang kalah. Bagaimana dari setiap kontestan debat atau pasangan debat itu bisa mempertahankan argumennya dengan baik dan mengalahkan lawan debatnya. Tapi memang ada kutipan dari Imam Abu Hanifah itu, hindarilah bagi kalian itu perdebatan, karena perdebatan itu menghasilkan tajamnya lidah dan kerasnya hati. Nah, itu debatnya seperti apa kan gitu. Itu debat kusir namanya. Yang dihindari itu. Ngerti debat kusir? Debat yang nggak jelas, ngalur ngidul gitulah. Tapi kalau debat kompetitif seperti debat calon presiden, nah itu kan kita bisa lihat di antara kedua yang berdebat ini, dua calon yang berdebat ini, dari argumennya kita dapat melihat kualitas, sehingga disitulah kita tertarik, karena kan dia bersifat tadi apa, persuasif, untuk memilih salah satu pasangan calon. Karena dari debat tadi terlihat yang mana yang lebih berkualitas begitu. Oke, lanjut. Jadi dalam debat bahasa Indonesia itu dalam Indonesia itu banyak menganut itu sistem-sistem parlementer. Jadi unsur format tersebut, ini dia unsurnya, terdapat 2 tim yang berdebat. Tadi ada 2 tim? Ada, Sir. Ada ya, tim Presiden Jokowi dan tim Menhan Prabowo ya. Oke. Apakah diberikan bicara secara bergiliran? Iya, Sir. Iya, Sir. Oke. Lanjut, salah satu tim akan menjadi sisi pemerintah atau positif, yaitu sisi yang mendukung mosi atau topik, yang tim lain akan menjadi oposisi. Di situ dalam debat presiden yang saya tampilkan tadi di video yang pertama, di situ pihak pemerintah tentu petahana Presiden Jokowi, karena berada di periode pertama itu memang Presiden Jokowi dan Pak Prabowo pada saat itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemerintah. Kurang lebih seperti itulah. Jadi setiap pembicara akan menyampaikan pidato substantif yang berlangsung selama 7 menit. Oke, setiap pembicara diberikan dulu pidato. Setelah diberikan pidato, baru nanti akan ada pertanyaan dari lawan debatnya. Urutan pembicara dalam debat adalah sebagai berikut. Pembicara kedua, sisi pemerintah. Pembicara kedua, sisi oposisi. Oke, ini bisa dilihat ya, sisi pemerintah. Ketika pembicara menyampaikan pidato substantifnya, anggota dari tim lawan dapat mengajukan interupsi. Apakah ada tadi interupsi di situ? Ada, Sir. Oke, jadi dalam debat ini kita boleh memberikan interupsi, tapi memang dalam debat ini kan ada yang mengawal debat tadi, sehingga debat tadi tetap pada relnya atau tetap pada topik dan temanya, dia tidak lari kemana-mana. Tapi memang ada beberapa debat yang kita tidak boleh ikutilah debat seperti itu. Karena debat ini sebenarnya mengadu argumen berdasarkan fakta-fakta dan teori-teori yang mendukung argumen kita. Tapi terkadang ketika sudah emosi dalam debat ini sudah mulai menyerang sisi pribadi dari lawan debatnya, itu yang tidak boleh. Nah, itu sudah lari dari topik. Disitulah ada nanti namanya kesantunan kita dalam debat. Oke ya, paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Kita lanjut ya. Dalam lomba debat terdapat seorang yang berperan sebagai penjaga waktu. Tentu itu moderator biasanya. Dia yang akan memberitahukan, maaf waktu sudah habis. Dia yang akan menjaga waktu. Jadi dia akan mengetuk 1 kali pada akhir menit, ini udah jelas.
Oke, kita lanjut. Setiap debat dinilai oleh juri dengan jumlah ganjil. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Kenapa kok debat nih dinilai dengan juri yang jumlahnya ganjil? Kenapa kok tidak genap? Andaikan jurinya nih 3, kenapa tidak 4? Ayo, kenapa? Oke ya, kalau andaikan kita taruh juri itu ada 4, kita letakkan juri itu ada 4, bukan 3. Dikhawatirkan apa? Jawaban itu bisa seri penilaian itu. 2 orang menilai misalnya 100, 2 orang menilai 100, tentu seri. Sementara dalam debat ini harus ada kalah dan harus ada menang. Beda dengan negosiasi. Paham? Paham. Tapi kalau jurinya ada 3, maka sudah jelas itu insya Allah pasti ada pemenang di situ. Paham ya? Oke, setiap tim diberikan waktu 30 menit untuk melakukan persiapan setelah mosi atau topik diumumkan, sudah jelas. Sebelum melakukan debat itu terkadang bukan 30 menit pun, diberikan waktu. Bisa berhari-hari sebelum itu atau seminggu bahkan diberikan topik apa supaya kontestan debat dapat mempersiapkan bahannya dengan baik. Jadi dalam debat ini ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu mosi atau topik. Yang kedua itu definisi. Yang ketiga argumentasi. Yang keempat itu sanggahan. Oke, apa yang dimaksud dengan mosi ini atau topik? Jadi topik ini merupakan pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Jadi di sini kita yang ditentukan, mosi ini yang menentukan arah debat itu kemana, topik itu kemana. Misal, kita contohkan, dalam sebuah debat ini, lebih baik atau dianjurkan untuk mengangkat topik-topik atau topik atau mosi yang berkaitan langsung dengan kehidupan orang banyak, atau bermanfaat langsung dengan kehidupan orang banyak, serta harus teraktual, harus terbaru. Contoh, dalam debat ini bisa nih dijadikan bahan debat sebenarnya, pro kontra vaksin COVID-19. Pro dan kontra vaksin COVID-19. Oke, gini aja dulu saya tanya. Di antara anak-anak semua, setuju tidak divaksin dengan COVID? Vaksin COVID. Halo? Ragu, sir. Ragu. Tadi saya bilang ragu. Ayo, sir. Ada yang setuju? Saya, sir. Ada yang setuju. Itu udah bisa debat itu. Alasan kamu mengatakan kamu tidak setuju apa? Alasan kamu mengatakan setuju apa? Tentu ada argumennya kan? Tentu setiap ya kalau kita berbicara kayak kamu setuju nggak kita lakukan suatu observasi atau wawancara kepada misalnya sekitar 30 orang lah gitu untuk menentukan topik itu. Kamu setuju nggak di vaksin COVID? Oh, saya nggak setuju. Kenapa? Tentu alasan saya ini alasannya. Terus tanya, kamu setuju nggak? Saya setuju. Kenapa? Karena alasannya begini. Terus yang ketiga nih, kamu setuju? Sebenarnya saya nggak setuju, tapi kalau vaksinnya mereknya beda, saya setuju. Jadi ada tiga di sana. Ada 3 golongan di sana. Jadi ya kalau dalam topik sebuah debat nih, kalau bisa yang menyentuh kehidupan orang banyak secara langsung, dan yang kedua ini harus teraktual, terbaru dia. Cuma nih saya nunggu nih debat kalau memang ada itu tentang vaksin itu, pro kontra vaksin. Oke. Yang kedua itu udah paham ya maksud topik ini ya atau mosi ya? Udah, sir. Jadi mosi ini atau topik ini juga sebagai ibarat di kereta api itu rel keretanya itulah supaya tidak kemana-mana. Jadi kalau misalnya hanya mengenai pro kontra tentang vaksin COVID itu jangan lari dari situ. Jadi dia tetap hanya di topik yang itu saja. Ketika nanti sudah bergeser atau sudah membicarakan hal-hal pribadi lawan ataupun sudah membicarakan yang di luar dari topik atau mosi dalam suatu debat, maka moderator di situ berhak untuk menghentikan. Berhak untuk menginterupsi untuk mengembalikan kepada topik yang sebenarnya.
Oke ya. Yang kedua ini definisi, merupakan pembatasan terhadap suatu mosi agar isu yang diperdebatkan dapat lebih terfokus. Sudah terjawab tadi. Nah, jadi definisi ini yang menentukan ada batasan-batasan. Misalnya kita angkat tadi topiknya pro kontra COVID-19. Nah, jadi di sini definisi inilah pembatasnya. Misalnya yang di dalam topik pro kontra COVID-19 itu ya tentang 3 golongan saya bilang tadi. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang setuju tapi mereknya bukan Sinovac atau Pfizer atau yang buatan Turki atau yang lain. Nah, kan ada 3 golongan tuh. Nah, jadi hanya itu saja yang dibahas. Tidak boleh keluar-luar daripada topik itu. Paham maksud definisi tadi? Ya, Sir. Oke. Yang ketiga argumen. Ini pendapat. Jadi dalam debat itu ada kontestan harus memiliki argumen, saya ulangi sekali lagi, harus memiliki argumen yang berdasarkan fakta, yang bersifat persuasif, bisa membujuk audiens atau penonton, dan digunakan keahlian atau kecakapan berbahasanya. Nah, jadi dalam argumen tadi berdasarkan fakta yang ada dan bersifat logis dan relevan, dia masuk akal. Nah, jadi di dalam argumen ini terdiri dari misalnya kita contohkan pernyataan yang ingin dibuktikan. Yang kedua ini alasan. Jadi alasan dan penalaran yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah sesuatu hal yang logis. Jadi kalau kita tidak logis yang kita sampaikan, ya orang bertanya-tanya juga dengan kapasitas kita sebagai kontestan debat. Contoh nih, ada data yang mendukung pernyataan dan ada alasan. Kesimpulan penjelasan mengenai relevansi. Jadi di sini ada bukti ya nak. Setelah pernyataan kita menyampaikan argumen kita, tentu ada alasan mengapa kita menyampaikan itu. Tentu ada teori-teori atau fakta-fakta lapangan yang mendukung. Setelah itu lihatkan lagi bukti. Baru kita bisa menarik kesimpulan. Oke. Yang keempat sanggahan. Nah ini nih. Kalau di debat nih, bahkan kadang sanggahan itu sampai bikin emosi. Tadi di video yang kedua itu kenapa mereka sampai berantem itu, sampai baku hantam di situ. Itu akibat sanggahan karena salah satu lawan debat tidak menerima argumentasi dari kontestan yang lain. Sementara dalam debat kita nggak boleh seperti itu. Dalam debat itu kita adu argumen bukan adu pukul. Jadi kesampingkan dulu emosional seperti itu. Nanti kena dia di poin kesantunan ya nak. Yang keempat itu sanggahan disampaikan dalam debat guna membuktikan bahwa argumen tim lawan tidak sepenting yang mereka kemukakan. Sama halnya dengan argumen, sanggahan yang baik harus memuat alasan, bukti, dan kesimpulan. Contoh, misal kita anggap tuh memang kita agak bicara agak susah juga nih kalau tentang topik-topik teraktual nih, agak gimana gitu, harus agak susah lah nanti nak. Oke, kita contohkan gini aja lah, debat tentang pro dan kontra acara 17 Agustus, acara dangdutan 17 Agustus di RT sekian. Nah, di situ nanti ada terdapat pro dan kontra. Jadi kalau bagian yang pro, dia harus menyampaikan alasan. Misalnya alasannya apa kok diadakan acara dangdutan itu? Nah, misalnya alasannya untuk menghibur, ini kan pesta rakyat segala macam. Buktinya mana? Dilihatkanlah bukti-bukti mungkin daerah lain pernah melaksanakan itu RT lain dan bisa tarik kesimpulan. Begitu juga yang kontra. Alasannya apa? Oh ini kan masa pandemik, katanya. Nanti COVID-19 itu bisa menyebar dengan cepat. Dia tunjukkanlah bukti-bukti kerumunan, mana yang kena. Setelah itu ditarik kesimpulan. Kurang lebih seperti itulah. Sanggahan itu harus berdasarkan alasan, bukti, dan kesimpulan. Kalau hanya alasan tak ada bukti, nah itu gimana itu? Kalau hanya ada alasan, tidak ada bukti, itu gimana? Hoax kan? Yes. Nah, berapa banyak sekarang berita-berita yang kita lihat itu di media sosial itu yang bersifat hoax. Mereka hanya menyampaikan suatu wacana saja tanpa didukung oleh fakta-fakta dan bukti yang ada. Oke, jadi di dalam merespon argumen tim lawan, sanggahan dapat menunjukkan bahwa argumen itu argumen tersebut yang pertama itu tidak relevan terhadap poin yang ingin dibuktikan.
Oke, yang kedua tidak logis. Kita contohkan argumennya. Siswa seharusnya diperbolehkan untuk merokok di sekolah karena hal tersebut akan menciptakan perlawanan yang lebih kuat dari perokok pasif, sehingga akhirnya akan terdapat penurunan jumlah perokok di sekolah. Ini yang tidak logis, nak ya. Ini argumennya, ini sanggahannya. Maka disanggah. Argumen ini tidak logis. Karena memperbolehkan siswa untuk merokok hanya akan menciptakan kondisi permisif yang akan mendorong lebih banyak siswa untuk merokok. Kenyataannya adalah sebagian besar siswa merokok justru karena tekanan dari teman sebaya. Di sini argumennya boleh siswa merokok dan ini tidak logis. Ini salah satu contoh argumen yang tidak logis dan ini sanggahan. Oke, yang ketiga ini salah secara moral. Nah, jadi dalam debat ini kita juga harus perhatikan. Yang pertama itu relevan tidak argumen kita terhadap tema. Nah, tema debat kita. Yang kedua itu logis tidak jawaban kita. Karena dari ketiga ini lawan debat kita sedang menunggu kesalahan kita di sini. Maka dia akan menggunakan argumen kita untuk melawan kita sendiri. Jadi hati-hati betul di sini. Salah secara moral yang ketiga. Kita contohkan argumennya pemerintah seharusnya mendukung hukuman mati. Karena hal tersebut akan menurunkan jumlah populasi di negara kita. Kira-kira apakah dengan melakukan hukuman mati itu adalah cara yang arif dan bijaksana dalam menurunkan populasi penduduk? Tidak, Sir. Kenapa? Tidak, Udah ada peri kemanusiaannya, Sir. Oke, itu aja udah bisa jadi bahan debat. Misalnya nih, saya pihak yang setuju. Wah, saya setuju hukuman mati. Karena hukuman mati itu bisa menurunkan populasi. Setelah itu menurunkan angka kriminalitas. Nah, misalnya saya bilang begitu. Maka bagaimana anak-anak sanggah? Ya seperti anak-anak bilang tadi, itu tidak peri kemanusiaan. Atau misalnya dalam bagian kriminal, berikanlah mereka kesempatan untuk berubah. Nah, kan begitu, maka akan banyak sanggahan. Jadi harus dilihat, itu kan salah secara moral. Karena ini mempermainkan nyawa orang lain. Nah, itu salah satunya ya. Lanjut, benar tetapi tidak penting. Ada juga argumen itu benar tapi tidak penting. Jadi di sini dampaknya itu tidak dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Maka saya bilang tadi, pilihlah mosi atau topik dalam debat itu yang bersentuhan langsung dengan seluruh lapisan masyarakat. Contohnya tadi apa? Vaksin COVID-19, pro dan kontranya. Ya kan? Nah, dan pilihlah yang paling teraktual. Contoh nih, pemerintah seharusnya melarang MTV karena terdapat beberapa program yang tidak berhubungan dengan musik. MTV ini kan musik television. Sanggahan memang benar. Namun pemerintah seharusnya tidak melarang hanya karena mempunyai program di luar musik. Itu dia. Dia benar tetapi tidak penting. Yang berikutnya didasarkan pada fakta yang salah ataupun interpretasi yang salah terhadap suatu fakta. Contoh, argumen tingkat pembunuhan semakin meningkat di AS. AS ini Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati. Sanggahan yang mungkin disampaikan, ini. Tingkat pembunuhan tidak meningkat di AS, bukti menunjukkan. Jadi di sini didasarkan pada fakta yang salah. Ini data yang paling salah. Andaikan kita melakukan argumen, mengambil data yang salah, itu kesalahan paling fatal. Itu kita bisa jadi bulan-bulanan itu sama lawan debat kita itu. Bahkan sampai dipermalukan pun bisa. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini tentang debat? Ada pertanyaan? Oke ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa nanti buka psikologinya. Di situ nanti saya akan masukkan modul, soal, dan lain-lain, kelengkapan dari psikologi. Satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap belajar, walaupun kita belajar online, tetap baca-baca bukunya. Karena nanti kita juga ada ujian ya, dan tes-tes juga, ada soal tes juga di psikologi. Oke, nah itu aja dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Sekian dari saya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Oke anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.